Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi mengenai faktor market. Nah, di sini kita membuat video untuk memenuhi tugas mikroekonomi. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai 6 bagian. Yang pertama ada derived demand, yang kedua ada marginal revenue product, yang ketiga ada marginal physical product, yang keempat ada value of the marginal product, yang kelima ada marginal research cost, yang keenam adalah profit maximizing condition. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai derived demand atau permintaan turunan. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan permintaan turunan? Permintaan turunan adalah permintaan pasar untuk barang atau jasa yang dihasilkan dari permintaan barang atau jasa yang terkait. Lalu, permintaan turunan itu hanya ada jika ada pasar terpisah untuk barang atau jasa terkait yang terlibat. Tingkat permintaan turunan suatu produk atau layanan memiliki dampak yang signifikan terhadap harga pasar produk atau layanan tersebut. Permintaan turunan berbeda dari permintaan biasa. Jika dalam permintaan biasa hanya merupakan kuantitas barang atau jasa tertentu yang bersedia dibeli konsumen pada harga tertentu pada titik waktu tertentu. Di bawah teori permintaan yang reguler, harga produk didasarkan pada apa yang akan ditanggung pasar, yang artinya konsumen. Oke, lalu kita bahas mengenai komponen permintaan turunan. Permintaan yang diturunkan dapat dipecah menjadi 3 komponen utama. Nah, komponen tersebut adalah bahan baku atau bahan mentah, lalu ada bahan olahan, dan yang terakhir adalah tenaga kerja. Nah, dari ketiga komponen tersebut menciptakan apa yang kita sebut sebagai rantai permintaan turunan. Sebelumnya kita bahas yuk mengenai bahan baku atau bahan mentah. Bahan baku atau bahan mentah atau bahan yang belum diproses adalah unsur yang digunakan dalam memproduksi suatu barang. Misalnya, ketika permintaan rumah baru tinggi, permintaan kayu yang dipanen juga akan tinggi. Nah, tingkat permintaan turunan ini untuk bahan baku tertentu secara langsung berhubungan dengan tingkat permintaan barang akhir yang akan diproduksi. Baik, yang selanjutnya adalah komponen bahan olahan. Bahan olahan adalah barang yang telah dimurnikan atau dirakit dari bahan mentah, seperti kertas, gelas, bensin, kayu giling, dan minyak kacang tanah adalah beberapa contoh dari bahan olahan. Lalu, komponen yang ketiga adalah tenaga kerja. Produksi barang dan penyedia jasa membutuhkan pekerja atau tenaga kerja. Tingkat permintaan tenaga kerja semata-mata tergantung pada tingkat permintaan barang dan jasa. Karena tidak ada permintaan tenaga kerja tanpa permintaan barang yang dihasilkan atau jasa yang mereka berikan. Tenaga kerja merupakan komponen dari permintaan turunan. Baik, yang selanjutnya kita jelaskan mengenai rantai permintaan turunan. Rantai permintaan turunan mengacu pada aliran bahan mentah ke bahan olahan, ke tenaga kerja, lalu yang terakhir ke konsumen akhir. Ketika konsumen menunjukkan permintaan akan suatu barang, bahan mentah yang diperlukan dipanen, diproses, dan dirakit. Misalnya, permintaan konsumen akan pakaian menciptakan permintaan akan kain. Untuk memenuhi permintaan ini, bahan baku seperti kapas dipanen. Kemudian diubah menjadi bahan olahan dengan cara ginning, spinning, dan weaving menjadi kain. Dan akhirnya dijahit menjadi pakaian yang dibeli oleh konsumen akhir. Lalu contoh dari permintaan turunan. Contoh yang lebih modern adalah permintaan akan telepon pintar dan perangkat serupa telah menciptakan permintaan turunan yang luar biasa untuk baterai lithium-ion. Selain itu, permintaan akan smartphone atau telepon pintar menciptakan permintaan akan komponen lain yang dibutuhkan, seperti layar kaca sensitif sentuhan, microchip, dan papan sirkuit.
serta kebutuhan bahan baku seperti emas dan tembaga untuk membuat chip dan papan sirkuit tersebut. Lalu, contoh yang selanjutnya adalah contoh permintaan turunan untuk tenaga kerja. Nah, contoh ini dapat dilihat di mana-mana. Permintaan yang luar biasa untuk kopi garment yang diseduh mengarah ke permintaan yang sama-sama menakjubkan untuk pembuat kopi garment dan server yang disebut barista. Sebaliknya, karena permintaan AS untuk batu bara yang digunakan untuk menghasilkan listrik telah menurun, permintaan untuk penambang batu bara juga menurun. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai efek ekonomi dari derived demand. Jauh di luar industri, pekerja, dan konsumen yang terlibat langsung, rantai permintaan turunan dapat memiliki efek riak pada ekonomi lokal dan nasional. Misal, pakaian adat yang dijahit oleh penjahit lokal kecil dapat menciptakan pasar lokal untuk sepatu, perhiasan, dan aksesoris modern, kelas, atau lainnya. Lalu di tingkat nasional, peningkatan permintaan bahan mentah seperti minyak mentah, kayu, atau kapas dapat menciptakan pasar perdagangan permintaan internasional baru yang luas bagi negara-negara yang menikmati banyak bahan tersebut. Baik, sekian materi dari saya. Yang selanjutnya, materinya adalah marginal revenue product yang akan disampaikan oleh teman saya, Diah Ayu Larasati. Baik, saya Diah Ayu dengan NIM akhir 018 akan menjelaskan materi marginal revenue product atau produk pendapatan marginal. Pengertian produk pendapatan marginal adalah pendapatan tambahan yang dihasilkan oleh penggunaan atau penggunaan input variabel tambahan. Hal ini terkait erat dengan konsep produk marginal atau produk fisik marginal. Produk fisik marginal menunjukkan berapa banyak ion produk total berubah dengan menggunakan unit input variabel lain. Produk pendapatan marginal bagaimanapun menunjukkan berapa banyak total pendapatan berubah dengan menggunakan unit lain dari input variabel. Produk pendapatan marginal juga erat kaitannya dengan konsep pendapatan marginal. Pendapatan marginal adalah perubahan pendapatan total yang dihasilkan dari perubahan jumlah output yang dihasilkan. Produk pendapatan marginal yaitu komponen penting dari analisis pasar faktor dan teori produktivitas marginal. Pendapatan ekstra yang dihasilkan oleh input adalah pengaruh utama pada harga yang tersedia dan mampu dibayar oleh pemberi kerja untuk menyewa input tersebut. Sebuah input dengan produk pendapatan marginal yang lebih besar pasti akan menerima harga pembayaran atau pendapatan yang lebih tinggi daripada input dengan produk pendapatan marginal yang lebih rendah. Perubahan pendapatan total yang dihasilkan dari perubahan unit dalam input variabel menjaga semua input lainnya tidak berubah. Produk pendapatan marginal, biasanya disingkat MRP, ditemukan dengan membagi perubahan pendapatan total dengan perubahan input variabel atau dengan mengalihkan produk fisik marginal dengan pendapatan marginal. Ini juga disebut nilai produk marginal. Produk pendapatan marginal adalah konsep kunci untuk memahami permintaan input produktif. Kunci untuk analisis permintaan faktor. Produk pendapatan marginal dipandu oleh hukum pengembalian marginal yang semakin berkurang. Ketika produk marginal menurun, demikian juga produk pendapatan marginal. Tetapi, ketika produk pendapatan marginal menurun, pengusaha bersedia membayar lebih sedikit. Hal ini menimbulkan implikasi utama dari produk pendapatan marginal, dikurangi kurva permintaan faktor miring secara negatif. Produk pendapatan marginal dapat diturunkan sebagai perubahan pendapatan total karena perubahan input variabel, seperti yang ditentukan oleh persamaan ini. Produk pendapatan marginal sama dengan perubahan total pendapatan dibagi perubahan input variabel. Yang selanjutnya yaitu produk pendapatan marginal adalah salah satu dari 3 atau 4 konsep marginal yang terkait. Yang pertama ada produk marginal. Ini adalah perubahan total produk yang dihasilkan dari perubahan tambahan dalam jumlah input faktor variabel yang digunakan. Yang kedua ada produk fisik marginal. Ini adalah istilah lain
untuk produk marginal yang berfungsi untuk menekankan bahwa produksi diukur dalam unit fisik daripada unit moneter. Yang ketiga ada pendapatan marginal. Ini adalah perubahan pendapatan total yang dihasilkan dari perubahan tambahan dalam jumlah output yang dihasilkan. Yang keempat atau yang terakhir yaitu produk pendapatan marginal. Ini adalah perubahan total pendapatan yang dihasilkan dari perubahan tambahan dalam jumlah input faktor variabel yang digunakan. Produk pendapatan marginal adalah produk marginal yang dinyatakan dalam unit moneter daripada unit fisik. Alih-alih menyatakan produktivitas input dalam hal kuantitas fisik produksi, produk pendapatan marginal menyatakan produktivitas dalam hal pendapatan yang dihasilkan. Di sini misalkan Edgar Mealbottom menyumbang 5 taco per jam produksi ketika dipekerjakan oleh Tex-Mex Taco World Waldo. Produk marginal atau fisik Edgar adalah 5 taco per jam. Namun karena setiap taco dijual seharga $2 masing-masing atau pendapatan marginal, Edgar menyumbang pendapatan sebesar $10 per jam ke Waldo's Tex-Mex Taco World. Waldo sebagai pemilik Taco World lebih tertarik pada jumlah pendapatan yang dihasilkan Edgar dalam hal pembayaran gaji daripada hanya jumlah taco yang diproduksi. Hubungan antara produk marginal, pendapatan marginal, dan produk pendapatan marginal diringkas dalam persamaan berikut. Produk pendapatan marginal sama dengan produk marginal dikali pendapatan marginal. Produk fisik marginal, pendapatan marginal, dan produk pendapatan marginal terkait di luar persamaan ini. Hubungan ini mencerminkan proses produksi dasar dari sebuah perusahaan yang memaksimalkan keuntungan. Sebuah perusahaan menggunakan input untuk menghasilkan output dan output tersebut kemudian dijual. Perusahaan mengubah input menjadi output sesuai dengan kendala yang diberlakukan oleh fungsi produksi. Perusahaan kemudian menghasilkan pendapatan dengan menjual output ini kepada pembeli yang memuaskan keinginan dan kebutuhan. Proses ini dapat dipisahkan menjadi dua link yang berbeda. Yang pertama, produk marginal fisik berfokus pada mata rantai pertama, hubungan produksi input-output fisik, perubahan output yang dihasilkan dari perubahan input. Yang kedua, pendapatan marginal berfokus pada mata rantai kedua, pendapatan yang dihasilkan dari penjualan output. Produk pendapatan marginal menggabungkan kedua tautan menunjukkan hubungan antara input dan pendapatan yang dihasilkan dari penjualan output. Output yang dihasilkan oleh input. Di sini sebagai contoh nilai produksi taco. Tabel ini menyajikan produksi per jam dari waktu makan siang favorit Shady. Super Deluxe Tex-Mex Gargantuan Takesh dengan krim asam dan cabai jalapeno yang dapat digunakan untuk menyelidiki produk pendapatan marginal. Kolom di sebelah kiri adalah input variabel, khususnya jumlah pekerja yang dipekerjakan oleh Tex-Mex Taco World Waldo yang berkisar dari 0 hingga 10. Kolom di tengah adalah total Tex-Mex Gargantuan Takesh yang diproduksi setiap jam, yang berkisar dari terendah 0 hingga tertinggi 125 sebelum menurun ke 110. Perhatikan bahwa produksi taco dari para pekerja ini bergantung pada sejumlah input tetap tertentu restoran Tex-Mex Taco World Waldo dan semua modal yang menyertainya. Kolom ketiga menyajikan produk fisik marginal. Produk fisik marginal pekerja pertama adalah 20 taco. Produk fisik marginal pekerja kedua adalah 30 taco. Untuk pekerja ketiga adalah 25 taco dan seterusnya. Kolom paling kanan yang saat ini kosong tersedia untuk menampilkan produk pendapatan marginal. Langkah pertama yang diperlukan untuk memperoleh produk pendapatan marginal dari produksi taco adalah mengidentifikasi pendapatan marginal dari penjualan taco. Karena Waldo's Taco World relatif kompetitif,
Ia menjual toko dengan harga konstan 2 US dollar. Dengan demikian, 20 toko menghasilkan 40 US dollar. Pendapatan 30 toko menghasilkan 60 US dollar pendapatan, dan lain-lain. Dengan informasi ini di tangan produk pendapatan marginal dapat diturunkan dengan mengalihkan produk fisik marginal dengan pendapatan marginal atau harga toko. Produk pendapatan marginal pekerja pertama adalah 40 US dollar. Produk pendapatan marginal pekerja kedua adalah 60 US dollar. Untuk pekerja ketiga adalah 50 US dollar. Dan seterusnya. Interpretasi ekonomi yang tepat dari produk pendapatan marginal ialah kontribusi unit terakhir dari input variabel terhadap total pendapatan. Ini menjawab pertanyaan, yaitu berapa total pendapatan berubah dengan menambahkan unit input terakhir. Jika misalnya total pendapatan harian yang diterima dari penjualan toko meningkat dari 100 US dollar menjadi 150 US dollar ketika seorang karyawan seperti Edgar mulai bekerja di toko Word, maka kesimpulannya adalah bahwa produk pendapatan marginal Edgar adalah 50 US dollar. Apakah berarti Edgar secara pribadi memproduksi toko yang menghasilkan tambahan 50 US dollar ini? Tidak sama sekali, atau setidaknya belum tentu. Ini hanya berarti bahwa Edgar bekerja menyebabkan total pendapatan meningkat sebesar 50 US dollar. Bisa jadi Edgar justru membuat pekerja lain lebih produktif. Mungkin pengamatan yang paling penting adalah bahwa produk pendapatan marginal menurun setelah mencapai puncak 60 US dollar untuk pekerja kedua. Produk pendapatan marginal yang menurun ini sejalan dengan penurunan produk fisik marginal. Dan produk fisik marginal menurun karena hukum pengembalian marginal yang semakin berkurang. Berikut disajikan kurva produk pendapatan marginal dari produksi toko. Konsep produk pendapatan marginal adalah salah satu langkah di jalan untuk memahami permintaan faktor. Langkah selanjutnya adalah kurva produk pendapatan marginal. Kurva produk pendapatan marginal secara grafis menggambarkan hubungan antara produk pendapatan marginal dan kuantitas input variabel. Dengan menahan semua input lainnya tetap, kurva yang ditampilkan di sebelah kanan adalah kurva produk pendapatan marginal untuk produksi toko di Texmac Toko World Waldo. Ini menunjukkan perubahan tambahan dalam pendapatan total untuk perubahan tambahan dalam input variabel. Bentuk kurva ini mungkin merupakan hal yang paling penting untuk diperhatikan. Untuk dua pekerja pertama dari input variabel, produk pendapatan marginal meningkat karena setiap pekerja yang ditambahkan berkontribusi lebih besar terhadap total pendapatan daripada pekerja sebelumnya. Hal ini tercermin dalam kemiringan positif dari kurva produk pendapatan marginal. Dari pekerja ketiga dan seterusnya, produk pendapatan marginal menurun karena setiap pekerja yang ditambahkan berkontribusi lebih sedikit terhadap total pendapatan daripada pekerja sebelumnya. Ini dilihat sebagai kemiringan negatif. Bentuk punuk dari kurva produk pendapatan marginal mewujudkan esensi dari analisis produksi jangka pendek. Bagian yang miring ke atas dari kurva produk pendapatan marginal hingga pekerja kedua disebabkan oleh peningkatan pengembalian marginal. Pengembalian marginal yang menurun terjadi setelah kurva produk pendapatan marginal memuncak dengan pekerja kedua dan menurun untuk pekerja ketiga. Secara khusus, segmen kurva produk pendapatan marginal yang menurun ini mencerminkan hukum hasil marginal yang semakin berkurang. Untuk penjelasan materi selanjutnya, yaitu marginal physical product, akan dijelaskan oleh teman saya. Produk fisik marginal adalah perubahan dalam jumlah total output yang dihasilkan dari perubahan input produk. Dalam ilmu ekonomi, perubahan ini mengacu pada peningkatan yang dihasilkan dalam peningkatan tenaga kerja dan produktivitas. Produk fisik marginal adalah komponen dari geoekonomi, hukum pengembalian marginal yang semakin berkurang. Persamaan untuk produk fisik marginal adalah perubahan dalam total output yang dihasilkan dari perubahan dalam variabel input. Input variabel dalam persamaan ini adalah kerja.
Kemudian, dalam menghitung produk fisik marginal, para ekonom ingin tahu bahwa unit kerja tambahan meningkatkan output fisik marginal. Misalnya, asumsikan bahwa output ekonomi saat ini dari sebuah unit kerja adalah 10 produk. Ekonom menemukan bahwa menambahkan unit kerja tambahan menghasilkan output ekonomi total 30 produk. Produk fisik marginal yang dihasilkan dari penambahan 1 unit kerja lebih adalah perbedaan antara total output baru 30, total output sebelumnya 10. Jadi produk fisik marginalnya adalah 20. Peningkatan hasil marginal ketika ekonomi pertama mulai meningkat unit kerjanya, hasilnya adalah peningkatan produk fisik marginal. Ekonom menyebut ini sebagai peningkatan pengembalian marginal. Produk fisik marginal terus meningkat hingga ekonomi mencapai tingkat produksi maksimum atau puncak. Kemudian, setelah ini terjadi, produk fisik marginal mulai menurun untuk setiap unit kerja yang ditambahkan. Non-marginal yields, penurunan dalam hasil marginal terjadi ketika menambahkan unit kerja menghasilkan penurunan produk fisik marginal. Sebagai contoh, produk fisik marginal dari ekonomi suatu unit kerja adalah 20. Kemudian ekonomi menambahkan 1 unit kerja lagi dan total output adalah 35 produk. Produk marginal fisik dari penambahan 1 unit kerja lagi adalah 15. 35 dikurangi 20 sama dengan 15. Para ahli ekonomi mengaitkan penurunan dalam pengembalian marginal dalam hukum ekonomi dan berkurangnya pengembalian marginal. Pengembalian marginal semakin berkurang, penurunan hasil marginal menyatakan bahwa ketika unit tenaga kerja meningkat melampaui puncak produksi, produk fisik marginal berkurang. Hal ini sebagian disebabkan fakta bahwa jumlah ruang dalam peralatan yang tersedia untuk digunakan karyawan tetap. Karena berkurangnya peralatan yang digunakan karyawan dengan cara yang kurang efisien menyebabkan penurunan produk fisik marginal, kemudian mengarah pada berkurangnya pengembalian marginal. Marginal produk adalah kepentingan terbaik bisnis untuk memastikan pasokan produk sesuai dengan permintaan pelanggan. Menghitung marginal produk membantu bisnis memastikan mereka menggunakan sumber daya mereka dengan bijak. Marginal produk adalah alat sederhana untuk menjaga produksi tetap tinggi dan biaya rendah. Produk marginal merujuk pada output tambahan yang dihasilkan ketika perusahaan menggunakan 1 unit input tambahan dengan asumsi input lain konstan. Istilah lain produk marginal adalah pengembalian marginal rentur atau produktivitas marginal productivity. Umumnya, ketika salah satu elemen ini ditingkatkan, produksi juga meningkat. Namun, bisnis perlu mengukur peningkatan produksi tersebut terhadap pendapatan dan biaya untuk memastikan biaya tambahan tersebut menambah nilai. Bagaimana cara menghitung marginal produk? Untuk menghitung produk marginal, Anda membagi perusahaan total output dengan perubahan input. Dalam hal ini, Anda harus memilih satu variabel input sebagai penyebut, apakah itu tenaga kerja ataukah modal. Berikut ini adalah rumus produk marginal. Produk marginal sama dengan perubahan total output dibagi perubahan kuantitas input. Jika Anda fokus pada input tenaga kerja, maka penyebut dalam formula di atas adalah perubahan jumlah tenaga kerja. Secara spesifik, hasilnya kita disebut sebagai produk marginal tenaga kerja atau marginal product of labor. Sementara itu, jika penyebut adalah perubahan modal, itu kita disebut sebagai produk marginal modal atau marginal product of capital. Sementara itu, jika penyebut adalah perubahan modal, itu kita sebut sebagai produk marginal modal, marginal product of capital. Saya akan mengambil contoh sederhana. Misalnya, perusahaan meningkatkan produksinya dari 1 juta unit menjadi 1.200.000 unit. Seiring dengan kuatnya permintaan, untuk melakukannya, perusahaan menambah pekerja dari 1.000 pekerja menjadi 1.500 pekerja. Dari data tersebut, produk marginal tenaga kerja adalah 400 sama dengan 1.200.000 dikurangi 1 juta dibagi 1.500.000 dikurangi 1.000. Terdapat tabel marginal produk kurva.
Hubungan antara produk marginal dengan total output. Produk marginal bisa sama dengan 0, positif lebih dari 0, atau negatif. Masing-masing memiliki pengaruh terhadap total output perusahaan. Untuk memudahkan penjelasan, saya mengasumsikan input tenaga kerja berikut adalah datanya. Produk marginal yang meningkat. Produk marginal yang meningkat atau increasing marginal product adalah ketika nilai produk marginal adalah positif dan semakin meningkat ketika perusahaan menambah input. Misalnya dari tabel di atas, perusahaan membukukan pengambilan yang semakin meningkat sampai jumlah tenaga kerja adalah 3 orang. Ketika pengambilan marginal positif dan meningkat, total output tumbuh pada presentasi yang lebih tinggi daripada presentasi peningkatan input. Itu menunjukkan ke Anda bahwa unit input ekstra menghasilkan output yang lebih tinggi daripada apa yang dapat dihasilkan oleh input sebelumnya. Itu terjadi karena perusahaan memperoleh manfaat yang signifikan dari kerja tim atau spesialisasi tugas. Produk marginal yang menurun. Produk marginal yang menurun terjadi ketika produk marginal adalah positif, tetapi pada tingkat pertumbuhan yang menurun, unit input ekstra menghasilkan lebih sedikit output daripada unit input sebelumnya. Pada situasi ini, total output masih tumbuh, tapi presentasi peningkatannya lebih rendah daripada presentasi peningkatan input. Pada tabel di atas, itu terjadi pada rentang jumlah tenaga kerja 4-9 orang. Istilah lain untuk produk marginal yang menurun adalah diminishing the marginal product, decreasing marginal product. Marginal product konstan. Produk marginal konstan atau constant marginal product terjadi ketika peningkatan output sama dengan peningkatan input. Penambahan satu tenaga kerja menghasilkan 1 unit tambahan output. Produk marginal 0. Produk marginal 0 atau zero marginal product terjadi ketika penambahan input tidak dihasilkan penambahan output. Ini adalah titik optimum. Sebelum titik ini, perusahaan masih dapat meningkatkan total output dengan penambahan input, tapi setelah mencapai titik ini, penambahan input hanya akan menghasilkan penurunan total output. Pada tabel di atas, titik ini tercapai ketika perusahaan memiliki 10 tenaga kerja dan total output adalah sebanyak 195 unit. Produk marginal negatif. Setelah mencapai produk marginal 0, penambahan input hanya akan menurunkan total output. Dari tabel, ketika perusahaan menambah 1 tenaga kerja dan menjadi 11 orang, total output justru menurun dari 195 unit menjadi 190 unit. Penurunan semacam itu terjadi karena inefisiensi dan disorganisasi produksi akibat penambahan input. Hubungan produk marginal dengan biaya marginal. Biaya marginal adalah biaya tambahan yang perusahaan tanggung ketika menggunakan satu input lagi. Itu memiliki hubungan negatif untuk pengembalian marginal. Grafik di bawah ini menunjukkan hubungan antara biaya marginal dengan produk marginal. Jika pengambilan marginal meningkat, biaya marginal jatuh. Produsen menghadapi skala ekonomi karena dapat menyebarkan total biaya tetap ke output yang lebih besar. Ketika pengambilan marginal mencapai titik maksimum, biaya marginal mencapai titik minimum. Ketika pengambilan marginal turun, biaya marginal meningkat. Skala ekonomis terjadi misalnya ketika produsen merekrut lebih banyak tenaga kerja, karyawan mendapati diri mereka membuang waktu menunggu untuk mengoperasikan mesin. Apa konsep ini penting dalam ekonomi? Produk marginal penting untuk mengukur produktivitas perusahaan dan efisiensi produksi. Misalnya, perusahaan dapat menggunakannya untuk mengambil keputusan apakah penambahan karyawan akan meningkatkan pendapatan mereka. Apakah jumlah karyawan saat ini belum optimal? Dalam perhitungan mereka, mungkin pengganti total output dengan total pendapat sebagai pembilang. Selanjutnya, meskipun datang dari konsep mikroekonomi, pengambilan marginal juga penting dalam mikroekonomi. Salah satunya adalah dalam menjelaskan fungsi produksi ekonomi untuk mengintimasi penawaran agregat jangka panjang atau PDB potensial.
Ekonom menggunakannya untuk menjawab mengapa peningkatan stok modal atau untuk meningkatkan rasio modal tenaga kerja tidak serta-merta mempertahankan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Karena produk marginal dari tenaga kerja dan modal semakin menurun, jadi satu-satunya sumber untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan adalah dari peningkatan produktivitas faktor total atau total faktor productivity, yang mana ekonom merujuk pada kemajuan teknologi. Perbedaan skala pengambilan dan pengembalian marginal. Skala pengambilan atau return on skala berbeda dengan produk marginal. Tidak hanya koneksi langsung antara keduanya. Skala pengambilannya menjelaskan bagaimana output berubah karena semua input berubah. Tetapi pengembalian marginal memberitahu Anda bagaimana output berubah ketika satu input berubah, mengasumsikan input lainnya konstan. Secara khusus, produksi mengalami peningkatan skala pengembalian meskipun produk marginal dari setiap input berkurang seiring dengan lebih banyak input yang digunakan. Hubungan antara produk marginal dan total output. Beberapa faktor mempengaruhi output produk marginal. Pertama, adanya peningkatan unsur produksi. Namun, setiap elemen produksi dapat diubah dan kemudian diukur untuk produk marginal. Modal atau peningkatan pendanaan adalah faktor produksi lain yang dapat dipindahkan. Beberapa bisnis membeli lebih banyak tanah atau ruang kerja. Mesin adalah faktor lain yang dapat mempengaruhi output produk marginal. Tujuan dari peningkatan produksi adalah untuk memenuhi permintaan pelanggan dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan. Dengan demikian, permintaan pelanggan mempengaruhi output produk marginal. Masuk akal bagi perusahaan untuk memperkerjakan lebih banyak karyawan atau membeli lebih banyak mesin untuk membuat barang dagangan jika ada permintaan yang lebih tinggi untuk produk tersebut. Bagaimana meningkatkan output marginal produk? Untuk memastikan bisnis Anda mendapatkan output produk marginal setinggi mungkin, yang terbaik adalah melakukan penyesuaian kecil pada satu elemen produksi pada satu waktu. Jika Anda menambah lebih banyak karyawan, membeli lebih banyak gudang, dan menginvestasikan lebih banyak modal ke barang dagangan sekaligus, akan sulit menentukan elemen mana yang memiliki dampak paling positif terhadap pendapatan. Selain itu, meningkatkan elemen produksi secara ekstrim dapat mengakibatkan hilangnya uang. Keuntungan yang meningkat lain katakanlah seorang karyawan tambahan harus lebih tinggi atau nama dengan biaya untuk membayar karyawan baru. Memperkerjakan banyak karyawan baru sekaligus dapat mengakibatkan pengeluaran lebih banyak untuk. Selain itu, meningkatkan elemen produksi secara ekstrim dapat mengakibatkan hilangnya uang. Keuntungan yang meningkat dari katakanlah seorang karyawan tambahan harus lebih tinggi atau sama dengan biaya membayar karyawan baru. Memperkerjakan banyak karyawan baru sekaligus dapat mengakibatkan pengeluaran lebih banyak untuk upah daripada pendapatan perusahaan. Baik, di sini saya Cindy Gustikarani dengan NIM akhir 033 akan menjelaskan mengenai marginal resource cost. Apa sih marginal resource cost itu? Nah, marginal resource cost atau biaya marginal adalah biaya tambahan yang harus dikeluarkan oleh pihak perusahaan untuk mampu membuat tiap unit tambahan dari produk usaha yang mampu dihasilkan oleh perusahaan. Untuk cara menghitung biaya marginal, bisa diperoleh dari biaya produksi tetap maupun biaya variabel. Biaya produksi variabel akan selalu dimasukkan di dalam perhitungan biaya marginal, sedangkan biaya tetap akan diinput pada perhitungan apabila diperlukan untuk membuat produk tambahan. Contoh sederhananya, sebuah perusahaan menghabiskan biaya produksi sebanyak 1 juta untuk mencetak gambar pada 5 buah baju. Nah, untuk bisa mencetak 11 baju, maka mereka mengeluarkan biaya tambahan sebanyak 10.000. Untuk biaya marginalnya adalah Rp10.000. Selanjutnya mengenai pentingnya biaya marginal.
Tujuan utama dari dilakukannya analisis biaya marginal adalah untuk menentukan dalam titik mana sebuah perusahaan mencapai skala ekonomi, yang merupakan nilai keuntungan yang didapat saat produk menjadi lebih efisien. Hal ini dilakukan untuk bisa memaksimalkan sistem operasional secara menyeluruh. Di dalam marginal resource cost terdapat jenis komponen, yaitu suatu data terkait dengan jenis biaya pada produksi. Seperti biaya tetap dan juga biaya variabel akan sangat dibutuhkan. Biaya tetap tidak akan berubah seiring dengan adanya peningkatan produksi, sementara itu biaya variabel akan berada pada situasi yang sebaliknya. Biaya variabel akan lebih tergantung pada hasil produksi dan merupakan jumlah konstan per unit yang nantinya akan diproduksi oleh perusahaan. Saat volume produksi dan output meningkat, maka biaya variabel pun akan turut meningkat. Contohnya, biaya variabel adalah komisi penjualan dan juga biaya sumber daya manusia langsung serta bahan baku. Sedangkan biaya tetap adalah suatu biaya yang konstan terlepas dari adanya keluaran produk dan tidak pada hasil outputnya, seperti biaya sewa, gaji karyawan, asuransi, dan juga perlengkapan kantor. Nah, untuk menghitung biaya marginal yaitu biaya marginal sama dengan perubahan biaya per perubahan kuantitas. Di dalam perubahan biaya sendiri yaitu meningkat atau menurunnya biaya produksi pada tiap tingkat produksi dan selama tiap kurang waktu tertentu. Khususnya jika ada keperluan untuk melakukan produksi yang lebih banyak ataupun lebih sedikit. Apabila pada pembuatan unit tambahan tersebut dibutuhkan adanya perekrutan 1 atau 2 pekerja dan meningkatkan biaya bahan baku, maka akan bisa dipastikan akan ada perubahan dalam biaya produksi secara menyeluruh. Nah, untuk meningkatkan biaya perubahan, maka kurangilah biaya produksi yang ada selama proses produksi pertama dilakukan dari biaya produksi pada gelombang selanjutnya. Saat ada peningkatan produksi, untuk perubahan kuantitas itu sendiri dalam berbagai tingkat produksi adalah hal yang umum saat jumlah barang yang diproduksi meningkat ataupun menurun. Dalam hal menentukan perubahan kuantitas, maka lakukanlah perhitungan pada jumlah barang yang dibuat pada proses produksi pertama, lalu dikurangi dari volume output yang dibuat dalam proses produksi selanjutnya. Cara menghitung marginal cost. Menghitung marginal cost bisa dilakukan hanya dengan 3 langkah saja, yaitu dalam langkah pertama ini, untuk bisa menghitung biaya marginal, tentunya kalian harus bisa mengetahui seluruh biaya yang dibutuhkan untuk membuat satu item produk ataupun jasa yang bisa dihasilkan perusahaan. Seperti yang sudah dijelaskan secara singkat sebelumnya, biaya total ini terdiri dari biaya tetap dan juga biaya variabel. Biaya tetap wajib sama dalam seluruh analisis biaya. Untuk itu, langkah pertama yang harus dilakukan untuk bisa menghitung biaya marginal adalah dengan menentukan di titik mana biaya tetap nantinya akan berubah. Pada langkah 2 ini, setelah kalian mengetahui perubahan pada kuantitas produksi, maka tahap selanjutnya adalah menghitung perubahan biaya. Nah, perubahan biaya sendiri bisa didapatkan dari pengurangan pada total biaya produksi lama dengan biaya produksi yang sudah baru. Nilai keseluruhan biaya produksi bisa diperoleh dari menjumlahkan biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap sendiri adalah biaya yang nilainya tidak mengalami perubahan selama periode yang kalian evaluasi. Biaya tetap ini mencakup biaya alat, sewa tempat, dan lain-lain. Untuk biaya variabel sendiri umumnya akan meningkat seiring dengan peningkatan biaya produksi. Biaya variabel ini mencakup biaya bahan baku, gaji karyawan, peralatan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan biaya variabel sendiri, kalian bisa mendapatkannya dari interval jumlah produksi. Setelah mengetahui nilai pada biaya produksi tetap dan biaya variabel, maka seluruh biaya produksi akan mudah diperoleh.
Selain itu, nilai biaya variabel produksi juga akan bisa diperoleh setelah mengetahui nilai biaya produksi tetap dan biaya variabel. Maka total biaya produksi akan didapatkan. Nilai perubahan biaya produksi juga akan didapatkan. Untuk langkah 3 ini, biaya marginal adalah biaya yang dibutuhkan untuk bisa membuat satu unit produk tambahan. Artinya, menghitung biaya marginal bisa dilakukan untuk bisa mengetahui adanya kenaikan biaya yang dibutuhkan pada setiap tambahan item produksi. Untuk bisa mengetahui biaya marginal, kalian bisa mendapatkannya dengan membagi perubahan biaya produksi yang dibutuhkan dengan perubahan pada jumlah produksi. Kalian juga bisa mendapatkannya dengan menggunakan rumus MC sama dengan TC per H, di mana MC adalah marginal cost atau biaya marginal, TC adalah perubahan biaya, dan H adalah perubahan pada perubahan kuantitas produk. Marginal cost didapat dengan membagi perubahan biaya produksi yang diperlukan dengan perubahan kuantitas produk. Bisa juga dengan rumus MC sama dengan TC per H. MC adalah marginal cost atau biaya marginal, TC adalah perubahan biaya produksi, dan H adalah perubahan kuantitas produk. Skala ekonomis dan disekonomis melakukan perhitungan pada biaya marginal akan sangat bermanfaat dalam menentukan apakah arus produksi harus terus diubah atau tidak diubah. Secara umum, saat terjadi peningkatan pada volume output, maka perusahaan akan mampu mencapai skala ekonomi yang lebih tinggi, yang mana biaya marginal nantinya bisa ditekan. Skala ekonomi ini bisa diperoleh dari spesialisasi sumber daya manusia dan pemanfaatan mesin produksi yang lebih efisien lagi. Peningkatan volume output juga akan membantu pihak produsen untuk bisa mendapatkan diskon yang sangat besar dalam membeli suatu bahan baku atau bahan mentah. Tapi, pada akhirnya di titik tertentu akan muncul suatu skala disekonomis, yang mana biaya akan lebih meningkat besar daripada peningkatan output. Masalah ini pada umumnya akan terjadi karena seperti contoh, adanya tumpang tindih pekerjaan. Artinya, akan lebih banyak pihak pekerja yang akan mengoperasikan mesin produksi. Peningkatan pada jumlah pekerja juga akan membuat pekerjaan menjadi tidak bisa berkoordinasi dengan lebih baik. Pun harga bahan baku atau bahan mentah juga nantinya akan lebih mahal dikarenakan persediaan lokal sudah habis semua. Pada umumnya, perusahaan beroperasi pada output yang maksimal jika biaya marginal akan sama dengan total unit pada biaya rata-rata. Apabila Anda menggambarkannya pada suatu grafik, maka biaya marginal akan membentuk kurva yang akan menyerupai huruf U. Profit maksimum adalah proses yang dilakukan oleh perusahaan untuk menentukan harga dan level output yang memberikan profit yang paling besar. Terdapat beberapa pendekatan untuk masalah ini. Metode total revenue dikurangi total cost berdasarkan pada fakta bahwa profit sama dengan pendapatan dikurangi beban, dan metode marginal revenue dikurangi marginal cost didasarkan pada fakta bahwa total profit dalam sebuah pasar persaingan sempurna adalah poin maksimum di mana marginal revenue sama dengan marginal cost. Biaya yang terjadi pada perusahaan dapat dikategorikan dalam dua kelompok. Yang pertama itu ada fixed cost dan variable cost. Fixed cost muncul dalam bisnis pada setiap level output termasuk saat output 0. Ini termasuk pemeliharaan peralatan, sewa, gaji, dan pemeliharaan umum. Variable cost berubah seiring dengan level dari output bertambah dengan semakin banyaknya produk yang dihasilkan. Bahan baku yang dikonsumsi selama produksi biasanya berdampak paling besar pada kategori ini. Fixed cost dan variable cost digabungkan sama dengan total cost. Pendapatan adalah jumlah uang yang perusahaan terima dari aktivitas bisnis normalnya, biasanya dari penjualan barang dan jasa, berlawanan dengan uang dari penjualan saham seperti pembagian modal atau penerbitan surat uang. Baik teman-teman, berikut adalah sumber referensi yang kita gunakan untuk membuat video. Baik teman-teman, berikut adalah contoh kasus yang kita bahas, yaitu mengenai Unilever yang akan mem-PHK kurang lebih 1.500 pekerja.
Dikarenakan Unilever akan fokus pada beberapa produk, di mana ketika pekerja tersebut tidak berkompeten di bidang tersebut, justru akan menambah biaya yang dikeluarkan, sehingga Unilever mem-PHK beberapa karyawan. Sekian video dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.